Dan terkait orang-orang yang sudah kena dengan penyakit HIV, apakah mereka bisa menikah tanpa menularkan ke anak dan istrinya? Jadi misalnya ada seorang ibu yang tidak tahu menahu, dia tidak pernah keluar, ternyata dia penderita HIV. Apakah aman kita tinggal bersama dengan orang yang terkena HIV ataupun bekerja bersama dia, menggunakan alat makan yang sama ataupun sharing ruangan dengan orang yang terkena HIV ini? Halo Sobat Undata, kembali lagi di Undata Space. Ngobrol ringan mengenai topik-topik kesehatan bersama dengan dokter dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Undata Palu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang sempat trending beberapa waktu yang lalu, yaitu HIV/AIDS. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang berada di Rumah Sakit Undata, yaitu Dr. Kandidat, Dr. Putu Melaya, Master of Public Health. Selamat pagi dokter, Selamat bagaimana pagi. kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali kita bisa kedatangan dokter pada kesempatan kali ini. Senang juga ya bisa bergabung dengan teman-teman di Informasi Undata. Ya. Dokter, kita langsung saja ya dokter ya. Ini kan kasus terkait HIV/AIDS ini saat ini sedang meningkat. Saya melihat kemarin ada sekitar 139 kasus baru berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palu. Nah, melihat peningkatan kasus ini, saya ingin bertanya dokter, penyakit HIV ini sebenarnya apa? Kemudian apakah HIV ini sama dengan AIDS? Dan melihat peningkatan ini, apakah penyakit ini sangat menular dokter? Ya, terima kasih ya, pertanyaannya cukup bagus. Jadi HIV itu karena dia merupakan virus, tentu penularannya juga melalui bagian-bagian tubuh. Bisa juga melalui kontak langsung ya, kemudian cairan-cairan tubuh ini sangat menyebabkan terjadinya proses penularan. Nah, HIV sendiri itu merupakan virus yang sifatnya RNA, tetapi dia bisa menggunakan sistem kekebalan tubuh manusia itu untuk berkembang biak. Jadi virus HIV ini adalah virus yang sangat cerdas, di mana dia bisa menggunakan yang awalnya itu dari RNA menjadi DNA, kemudian menjadi RNA lagi. Maksudnya adalah bahwa virus itu bukan merupakan bagian dari tubuh manusia, tetapi dia bisa menggunakan tubuh manusia untuk berkembang biak. Oleh karena itu, pemberantasan penyakit HIV ini itu hanya bisa dilakukan proses pencegahan. Karena apa? Karena pengobatannya itu sepanjang tubuh manusia memproduksi sistem kekebalan tubuh, maka sepanjang itu juga mereka bisa bereplikasi. Sehingga pengobatan yang sampai saat ini dikembangkan adalah yang sifatnya menekan atau inhibitor atau menghalangi. Nah, penyakit ini sangat berkembang pada orang-orang dengan penularan yang cukup signifikan melalui cairan tubuh. Contohnya, yang pertama itu adalah bisa dari darah, bisa dari hubungan seksual, bisa dari ibu ke anak. Jadi tiga ini. Nah, penularan secara horizontal itu melalui darah dengan melalui hubungan seksual, inilah yang paling pertama yang bisa kita cegah. Kemudian dari hubungan horizontal ini, yang bisa kita cegah itu adalah hubungan seksual. Jadi hubungan seksual itu bisa dicegah dengan menggunakan kondom. Nah, kemudian HIV ini ada stadium klinisnya. Selain stadium klinis juga ada stadium virologis, juga ada stadium kekebalan. Ya, ada stadium klinis, ada virologis, ada imunologis. Jadi ada tiga kalau kita berbicara tentang HIV. Nah, stadium klinis yang pertama itu di mana pasien atau orang-orang yang ada di lingkungan kita itu tidak pernah menunjukkan gejala yang apapun, dia sama seperti orang-orang biasa. Yang paling sering menonjol di situ adalah ketika orang itu menderita limfadenopati. Limfadenopati ini adalah merupakan gangguan pada sistem kekebalan humoral yang pada tubuh manusia itu ada di leher, ada di ketiak, ada di pinggul atau lipat paha. Dan itu apabila salah satunya dia membesar, kemudian tanpa ada demam atau ada kegiatan apapun, nah itu biasanya
itu di awal sekali kita sudah bisa menemukan bahwa seseorang itu patut dicurigai menderita HIV stadium klinis 1. Nah, makanya screening kita bagi orang-orang atau teman-teman sekalian yang menunjukkan gejala seperti limfadenopati generalisata di leher, di ketiak, di inguinal. Nah, itu tolong segera ke klinik PCT untuk melakukan testing. Kemudian stadium klinis yang kedua, terjadinya perubahan pada struktur superficial dari tubuh manusia. Apakah itu ketombean, apakah itu pada jari-jari tangannya ada jamur, kemudian ada cheilitis angularis, leukoplakia, artinya mulutnya itu air lidahnya itu melengket, ya, ludahnya itu melengket. Kemudian juga ada yang kita sebut dengan cheilitis angularis. Cheilitis angularis ini adalah tanda-tanda selain terjadinya HIV juga terjadinya infeksi oleh karena jamur candidiasis, atau bisa juga terjadi gangguan pada herpes simplex tipe 1. Nah, kadang-kadang HIV tidak berdiri sendiri, tetapi kadang-kadang diikuti dengan penyakit-penyakit yang lain. Kemudian stadium klinis yang ketiga, perubahan berat badan menjadi indikator bahwa terjadinya penurunan lebih dari 10%, ya. Seperti orang-orang yang kelihatan diet tetapi berat badannya turun secara signifikan. Kemudian gejala-gejalanya di dalam tubuh manusia itu pada organ-organ dalam. Contohnya misalnya dia sudah kena diare berkepanjangan, kemudian dia kena kandidiasis oral, atau juga bisa kena TB paru, bisa kena pneumonia, bisa kena oleh virus-virus herpes zoster atau herpes simplex. Nah, yang ini terjadi perubahan-perubahan pada tingkat yang lebih besar, yaitu pada organ-organ tubuh yang dalam. Nah, stadium klinis 3 ini yang sangat penting itu adalah ketika orang didiagnosis sebagai pneumonia, kemudian dia didiagnosis sebagai TB, maka itu sudah masuk ke kategori stadium klinis 3. Nah, stadium klinis 4 di mana orang sudah kaheksia, dehidrasi berat, kemudian terjadi diare yang terus-menerus, berulang-ulang, penurunan berat badan yang sangat signifikan, terjadinya marasmus kwasiorkor, kemudian dia hanya bisa baring. Nah, itu merupakan orang-orang dengan yang kita sebut dengan AIDS. Jadi stadium klinis 1, 2 itu adalah ODP, stadium 3 dengan 4 itu adalah sudah merupakan yang disebut dengan HIV AIDS. Jadi orang yang hidup dengan AIDS. Jadi AIDS itu merupakan suatu kumpulan gejala-gejala yang disebabkan oleh virus HIV. Yaitu tadi, ya, yang pertama penurunan berat badan, kemudian adanya penyakit-penyakit yang sifatnya sistemik, kemudian mengganggu sistem pencernaan kemudian gangguan pada sistem pernapasan, sistem pencernaan, kemudian juga kadang-kadang kalau virusnya ada berkembang biak di reservoirnya di kepala, bisa-bisa dia kena meningitis, TB, tetapi walaupun bukan oleh karena virus HIV, tetapi sistem kekebalan yang melindungi tubuh manusia itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga jamur, protozoa, bakteri, virus yang lain bisa masuk ke dalam tubuh manusia, terutama pada hal-hal yang sensitif seperti otak, begitu. Ya, jadi pada prinsipnya orang-orang yang dengan HIV itu ada 4 stadium klinis, yang stadium keempat ini yang kita sebut dengan AIDS. Jadi seperti itu. Berarti bisa disimpulkan, dokter, kalau HIV itu ketika tahapnya masih ringan, dan sementara pas AIDS itu sudah tahap yang terakhir, stadium 3 dan 4 ya? Stadium 4 yang lebih tepatnya, ya. Kemudian bisa enggak, dok, dijelaskan lebih rinci mengenai stadiumnya? Misalnya kayak stadium 1 itu ketika beberapa tahun setelah dia terkena. Oh ya. Jadi begini, kalau kita menggunakan dalil yang lama bahwa alat-alat yang kita punya itu baru bisa mendeteksi seseorang itu sekitar 6 bulan setelah dia terinfeksi oleh virus HIV, sekarang ini
kita sudah bisa mendeteksi yang lebih yang lebih cepat, lebih singkat, lebih efisien. Ya, alat-alat itu sudah disediakan baik itu di PMI maupun di tempat-tempat yang bisa dengan mudah kita akses. Misalnya di UPD Rumah Sakit Undata. Di UPD Rumah Sakit Undata itu kita sudah bisa mendeteksi orang-orang HIV walaupun dia 1 minggu setelah dia terinfeksi oleh virus HIV. Nah, kalau dulu orang terkena virus HIV itu nanti mereka datang itu adalah ketika dia sudah mempunyai gejala-gejala yang berat. Sedangkan case finding aktif sekarang ini adalah bagaimana mendekatkan case finding ini, menemukan kasus ini ke stadium klinis yang lebih awal, sampai dia belum menunjukkan gejala-gejala apapun. Misalnya ketika dia berperilaku yang tidak sehat, berperilaku beresiko, tidak menggunakan kondom, sering berganti-ganti pasangan seksual. Nah, itu adalah orang-orang yang harus kita lindungi dengan memberikan pelayanan pemeriksaan secara cepat. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita bisa cegah di awal stadium, kita akan bisa memberikan perlindungan seumur hidup kepada orang-orang yang memang bisa kita cegah jangan sampai dari ODP menjadi ODA. Jadi orang yang HIV itu bisa sebetulnya dia seperti kita, ya, seperti orang-orang umum pada umumnya. Yang penting kita menemukan dia di awal stadium. Nah, alat-alat inilah yang kita butuhkan. Alat-alat ini ada di rumah sakit, ada di PMI, ya. Jadi tidak usah khawatir. Dan pemeriksaan yang sekarang ini adalah sifatnya gratis, ya, apabila Anda datang ke klinik PCT di Rumah Sakit Undata, ya. Kemudian kalau kita bilang bahwa kapan dia menjadi AIDS, nah sekarang kita cegah jangan sampai orang menjadi AIDS. Karena orang menjadi AIDS itu paradigma dulu itu adalah kita obati nanti ketika dia sudah berat. Kalau sekarang berbeda. Kita obati ketika dia pertama kali dideteksi menderita HIV. Stadium berapapun itu sesuai dengan PMK, ya, tentang penanganan HIV, setiap orang yang didiagnosa menderita HIV, maka maksimal kurang lebih 14 hari dia harus sudah mendapatkan pengobatan terapi ARP. Nah, ketika Undata sudah melaksanakan itu, maka yang kita butuhkan adalah kesadaran dari masyarakat, kesadaran dari teman-teman yang mempunyai perilaku berisiko untuk segera memeriksakan dirinya. Karena apa? Karena kalau kita dapatkan dia di awal stadium, kita berharap mereka akan bisa seperti orang-orang pada umumnya, yaitu terbebas dari penyakit-penyakit yang komorbid. Yang penyakit komorbid ini yang kita maksudkan ini adalah penyakit-penyakit yang sifatnya oportunistik, yang numpang lewat, ya, seperti pneumonia gitu, ya. Orang-orang tiba-tiba sesak, batuk, pilek, kemudian ada silitis kandidiasis, ya, kemudian ada pneumonia, kemudian ada juga meningitis, kemudian ada giardia lamblia, ada juga TORS. Itu adalah penyakit-penyakit oportunistik ketika sistem kekebalan tubuh manusia itu kurang dari 200 mg per desiliter gitu. Dan terkait orang-orang yang sudah kena dengan penyakit HIV, apakah mereka bisa menikah tanpa menularkan ke anak dan istrinya? Jadi ada yang menarik, ya. Jadi ada pasangan yang memang dia penderita HIV, sama-sama HIV. Kemudian ada pasangan yang laki-lakinya HIV, perempuannya tidak HIV. Ada pasangan yang perempuannya HIV, laki-lakinya tidak HIV. Nah, ini ada 3 kategori itu. Kemudian kalau ada penderita sama-sama penderita HIV, maka ketika dia menginginkan anak, maka dia harus betul-betul pada saat itu tersupresi kurang dari 1000 kopi per desiliter. Jadi pada waktu itu kita sangat membutuhkan yang namanya Viralud dengan pemeriksaan CD4. Nah, Viralud ini berfungsi yang ketika kita menggunakan parameter ini Viralud,
Maka ketika kita katakan bahwa penderita itu adalah seroviralon kurang dari 1000 kopi, maka kita berani menjamin bahwa di dalam spermanya itu untuk membuahi sel telur atau ovum itu bisa tanpa dihalangi oleh diikuti oleh terjadinya penularan oleh HIV. Nah, oleh karena itu orang-orang yang sama-sama penderita HIV ketika dia menginginkan mempunyai keturunan, maka dia pastikan dirinya lepas kondom ketika dia seroviralon. Tapi kalau hanya untuk pleasure atau kesenangan, maka kedua pasangan ini harus wajib menggunakan kondom. Dan kenapa dia wajib menggunakan kondom? Karena spesies atau varian dari virus HIV ini juga banyak, ya. Jadi kurang lebih yang ada di kita di sini, ya, itu ada sekitar 6 yang terbaru, mungkin ada banyak ya, saya tidak bisa menjelaskannya karena kebaruan dari jumlah virus yang sekarang ini. Dan oleh karena itu, ketika seseorang spesies atau variannya ini berbeda, maka ketika dia tertular, tidak bisa bisa jadi orang itu bisa mempunyai dua varian virus yang berbeda dalam satu tubuh. Oleh karena itu, dia wajib menggunakan kondom. Yang kedua, kalau ada yang laki-lakinya penderita HIV, kemudian perempuannya tidak menderita HIV, ketika dia mau punya anak, maka si pria diwajibkan seroviralon dulu. Sama juga kalau perempuannya yang penderita HIV dan laki-lakinya yang tidak, maka ketika dia melakukan hubungan seksual, dia wajib menggunakan kondom sampai dinyatakan seroviralon. Jadi seperti itu proses pencegahannya, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang selanjutnya, Dok. Katakanlah seseorang terkena HIV dan dia sudah mengetahuinya. Kira-kira apa langkah pertama yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman yang menderita HIV, ya jangan khawatir, jangan takut. Ya, karena apa? Karena obatnya itu sudah tersedia secara gratis. Ya, Anda datang ke klinik PCT di Undata, kemudian Anda berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialisnya, kemudian Anda diarahkan, kemudian Anda akan diberikan bagaimana cara pencegahannya, jangan sampai menularkan kepada orang. Karena selama ini stigma ini sangat melekat. Stigma itu menurut Erwin Goffman itu ada 3. Stigma oleh karena ciri, stigma oleh karena perilaku, stigma oleh karena penyakit yang tidak ada. Artinya yang membutuhkan kesan yang negatif. Jadi eksternal stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada penderita HIV ini sampai sekarang belum bisa kita sisir atau kita kurangi. Karena apa? Karena masyarakat belum terbiasa bahwa orang penderita HIV itu bukan karena perilakunya secara seksual, tetapi karena perilaku yang tidak sehat. Misalnya ada seorang ibu yang tidak tahu menahu, dia tidak pernah keluar, ternyata dia penderita HIV. Ya, ternyata HIV itu ditularkan oleh pasangan seksualnya atau oleh pasangan hidupnya. Jadi kita tidak bisa memberikan stigma apapun kepada penderita HIV ketika kita belum tahu bahwa orang tersebut dapat atau tertular HIV itu dari mana. Nah, oleh karena itu orang-orang yang menderita HIV sekarang, ya, sudah banyak literatur-literatur yang menekankan bahwa siapapun yang menderita HIV itu memang harus ada pendamping. Pendamping inilah yang akan memberikan penjelasan kepada penderita-penderita HIV agar mereka bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, jangan sampai mereka menarik diri, kemudian mereka ada perasaan dendam, perasaan benci kepada orang yang menularkan. Dan ini walaupun tidak banyak jumlahnya, tetapi ini cukup meresahkan ketika 5 tahun yang lalu kita juga mendapatkan kenapa seorang penderita HIV dengan senang hati menjajakan tubuhnya kepada orang-orang yang tidak tahu status HIV-nya dia. Dan ketika kita tanya kenapa mereka lakukan itu, dia hanya satu kalimat, saya benci kepada orang yang menularkan HIV kepada saya. Oleh karena itu saya juga sekarang harus membalasnya. Dan inilah yang terjadi ketika masyarakat kita
tidak awareness terhadap kesehatan reproduksi, karena sampai sekarang itu kesehatan reproduksi yaitu melalui pencegahan seksual intercourse ini bisa kita cegah dengan menggunakan kondom, kemudian secara mekanik yang lain. Kemudian juga kita harus terbuka sama pasangan. Dan memang ada beberapa kasus yang kita tangani ketika seorang yang sudah tahu statusnya, kebetulan dia adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak satu, kemudian dia menderita HIV, tetapi kondisi fisiknya itu masih bagus. Tetapi singgi yang laki-laki perjaka tulen ini mau menikahi ibu ini. Setelah dikasih tahu bahwa dia penderita HIV, si laki-laki ini juga mau juga ya, terus bersikeras untuk mau. Ya, kita berikan penjelasan kalau Anda mau, maka wajib bagi Anda untuk melindungi diri Anda, memproteksi diri Anda dengan kondom. Nah, apa yang terjadi? Perilaku menggunakan kondom tidak seindah yang kita bayangkan. Akhirnya si laki-laki kena HIV dari istrinya. Nah, inilah yang menarik, bahwa ketika kita tanya, apakah Anda mengerti bahwa ini, yang mengerti kenapa Anda tidak mencegahnya? Ya, seperti itulah kejadiannya. Jadi pencegahan baik di tempat prostitusi, baik di tempat keluarga dengan barrier, dengan mekanik, itu juga membutuhkan upaya, usaha, dan terus-menerus untuk kita berikan kepada masyarakat. Agar mereka kalau mau melakukan ada dua. Yang pertama melindungi diri Anda dengan kondom, yang kedua memang seroviral load, pasangan hidupnya. Jadi seroviral load ini bisa kita capai dalam jangka waktu 2 tahun penggunaan ARV secara terus-menerus tiap hari. Jadi seperti itu. Tadi kan dokter sudah singgung mengenai stigma-stigma di Ya. masyarakat ya dok ya. Jadi saya juga ingin bertanya, apakah aman kita tinggal bersama dengan orang yang terkena HIV ataupun bekerja bersama dia, menggunakan alat makan yang sama ataupun sharing ruangan dengan orang yang terkena HIV ini? Ya. Jadi penularan HIV itu sangat perlu dipahami oleh masyarakat karena penularan HIV ini adalah virus yang hidup pada sel-sel yang hidup. Jadi misalnya kalau dia ada di darah, ada di sperma, darahnya itu tentukan juga bahwa darahnya masih hidup. Darah masih hidup itu ketika dia keluar dari tubuh manusia atau di ruangan suhu seperti ini, dia hanya dalam jangka waktu 3 menit dia mati. Kemudian di air liur. Air liur itu kan bukan benda hidup, bukan sel itu. Tetapi apabila ada mikrolesi di lidah, misalnya kena sariawan, itu mikrolesi. Perdarahan, gusi, itu mikrolesi. Nah, apabila kita duduk di sampingnya, tidak ada darah, tidak ada air, tidak ada keringat, tidak ada air seni yang keluar dari orang tersebut. Jadi aman. Karena air seni, keringat, air mata, air liur itu tidak ada yang hidup di situ. Itu betul-betul air yang memang harus dikeluarkan oleh tubuh manusia. Jadi virus tidak ada di situ. Nah, virus itu ada di darah, ada di sperma, ada di di lingkungan sekitar cairan vagina yang di dalam. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita ada tinggal dalam satu rumah, yakinkan bahwa ketika ada orang, terutama perempuan lagi haid, maka wajib bagi kita untuk mensterilkan wilayah itu. Kalau lagi haid, ya, karena di darah itu ada juga. Tapi kalau darah itu sudah hitam, ya pastilah itu darah itu sudah mati. Kemudian yang kedua, apabila dia makan, itu tidak usah khawatir, minum tidak usah khawatir, ya. Kemudian tinggal di dalam satu ruangan, tinggal dalam satu rumah, tidak usah khawatir, karena prinsip penularan itu tidak ada lagi di situ. Gitu. Nah, kemudian dokter, masih banyak juga orang-orang yang takut melakukan transfusi darah ataupun donor darah di rumah sakit karena khawatir tertular HIV. Itu bagaimana tanggapan dokter? Nah, itu terbalik. Orang-orang yang datang mendonorkan darahnya itu adalah darah yang akan diambil oleh yang pendonor untuk diberikan kepada resipien, artinya yang menerima. Siapa yang menerima adalah orang-orang yang membutuhkan darah.
bisa pada orang ibu hamil yang kekurangan darah, kemudian pada saat operasi, kemudian penyakit-penyakit yang lama, penyakit kronik, kemudian ada KLL atau perdarahan yang lainnya. Jadi darah Anda itu dibutuhkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi bukan untuk mau mengetahui apakah Anda penderita HIV atau tidak. Cuma yang menarik sekarang ini adalah bagaimana darah Anda sampai di tubuhnya orang lain itu betul-betul terbebas dari penyakit-penyakit yang bisa kita cegah penularannya. Contoh sifilis, ya, kemudian HIV. Dan itu yang ada alatnya di kita, ya. Oleh karena itu, ketika ada seseorang mau mendonorkan darahnya, maka dia wajib dulu di screening bahwa orang itu apakah ada hepatitis B-nya, apakah ada sifilisnya, apakah ada HIV-nya. Apabila kemudian kebetulan ada orang yang terinfeksi virus HIV, maka darahnya itu tidak bisa kita pakai ke orang lain yang membutuhkan dan orang itu sehat. Jadi seperti itu. Jadi orang donor darah bukan mau mencari HIV-nya Anda, mencari hepatitis B-nya Anda, mencari sifilisnya Anda, bukan. Tetapi untuk memberikan jaminan agar darah ini betul-betul aman kepada orang yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penderita HIV, apakah ada kemungkinan untuk sembuh, dokter? Karena ada informasi yang beredar mengatakan bahwa HIV itu tidak ada obatnya dan tidak bisa hilang dari tubuh jika sudah terinfeksi. Sebetulnya kita harus memberikan penguatan bahwa HIV ini adalah virus yang sangat pinter atau yang kita sebut dengan smart virus. Smart itu memang betul-betul dia bisa menggunakan sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu leukosit, itu untuk berkembang biak. Ketika manusia menggunakan tetap memproduksi leukosit, maka sepanjang itu mereka bereplikasi. Nah, itu penekanannya. Nah, terus bagaimana caranya agar dia tidak banyak? Nah, caranya agar dia tidak banyak, kita harus menggunakan obat-obat antivirus. Ada 7 obat antivirus itu yang bertugas untuk menghambat masuknya ke dalam sel, menghambat dia menembus dinding sel, menghambat dia masuk ke sitoplasma, menghambat dia ke inti sel, menghambat dia bereplikasi, menghambat dia maturasi, menghambat dia untuk melakukan pematangan di luar. Jadi obat-obat yang 7 macam ini itu sudah ada sekarang, dan itu 3 macam obat yang paling efektif itu dijadikan dalam 1 kapsul, ya. Dan obat inilah yang akan diminum oleh penderita HIV sepanjang di dalam tubuhnya itu ada virus. Kemudian ada istilahnya seroviralud. Seroviralud itu adalah ketika kita ambil darahnya, kemudian kita katakan bahwa dia virus not detected, bahwa itu menunjukkan di dalam tubuh orang tersebut virus itu kurang dari 1000 kopi. Artinya ketika di dalam darah tidak didapatkan lagi virus yang beredar di dalam darah. Tetapi tubuh manusia ini adalah gudang dari reservoir. Reservoir itu adalah sumber mata air kalau di dalam lingkungan kita. Tapi di dalam tubuh manusia, reservoir itu adalah di mana tempat-tempat sistem kekebalan tubuh itu dibuat. Bisa di sumsum tulang, bisa di hati, ya, bisa juga di usus. Sepanjang itu ada, maka tetap virus itu bereplikasi. Tugasnya kita ini adalah meminum obat itu sepanjang mereka bereplikasi. Makanya kita harus kuatkan mereka. Kenapa obat ini sangat penting bagi mereka ketika mereka mau agar tubuhnya sehat dan bugar, gitu. Berarti dapat disimpulkan kalau memang tidak bisa disembuhkan tapi bisa ditekan untuk supaya dia tidak semakin parah, gitu, dok? Ya, sembuh itu artinya bahwa ketika kuman atau bibit penyakit atau apapun itu agen penyakit itu tidak ada di dalam tubuh manusia. Nah, ini virus ini memang dia tetap ada di sana, ada di dalam tubuh, gitu. Berarti apakah ketika sudah dikatakan misalnya membaik itu bisa kembali jadi parah lagi kalau misalnya dia tidak minum obatnya itu, dok? Nah, makanya kita berikan penguatan
virus itu sangat cerdas. Dia juga tahu kadar peak puncak dari obat-obat yang kita minum. Makanya ketika kita sama pasien menjelaskan, Anda minum jam 8, wajib jam 8 lagi. Karena yang kita hadapi ini adalah virus yang bisa bereplikasi, bisa menggunakan kode-kode tubuh manusia yang hanya dia miliki kepintarannya. Virus-virus yang lain tidak bisa. Herpes zoster, herpes simplex, tidak punya kepintaran seperti itu. Ya, HIV inilah yang mempunyai kepintaran melebihi dari kepintaran virus yang lain. Ya, tugasnya kita adalah harus lebih pintar lagi sama mereka. Kalau kita meminum jam 8, ya jam 8, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari itu, karena dia tahu kapan kadar dosis tertinggi di dalam darah itu, mereka tahu. Mereka akan gunakan itu untuk bereplikasi. Kita tidak bisa lengah dengan kepintarannya ini virus. Ya, karena yang kita hadapi ini adalah virus pintar. Gitu. Berarti mereka harus setelah saya dikatakan sudah membaik nih, mereka harus sering kontrol begitu nggak dok, atau gimana? Ya kan setiap 6 bulan wajib dia kontrol viral load dengan CD4. Walaupun itu masih bayar, ya usahakanlah Anda datang. Kemudian dokter, untuk para penderita HIV ini, berarti mereka masih bisa bekerja, bersekolah, dan beraktivitas seperti orang lain tanpa menularkan ke teman-teman lain ya? Ya kalau viral load kan tidak ada gejala. Artinya orang sudah normal seperti kita, kulitnya sudah bagus ya, jalannya pokoknya tidak ada hal-hal yang bisa kita secara jelas berbeda dengan orang lain. Penampakannya, tampilannya, apapun tidak ada. Kemudian dokter, apakah ada pesan untuk masyarakat yang masih takut dengan orang yang terkena HIV, dokter? Ya, terima kasih ya teman-teman sekalian pada kelompok-kelompok remaja. Jadi penderita HIV itu bukanlah orang-orang yang harus ditakuti. Kita berhadapan dengan virus yang pintar. Mereka bisa bereplikasi, mereka bisa menggunakan sistem tubuh manusia, dan itu sangat berbeda karakternya dari virus-virus yang lain. Oleh karena itu kita tidak perlu takut sama orangnya, sepanjang orangnya itu bisa meminum obat secara rutin 2 tahun. Selama 2 tahun mereka meminum obat terus-menerus, maka insya Allah kita akan mendapatkan seroviral load. Dan seroviral load ini sudah tidak ada lagi kans untuk menularkan, itu sangat kecil. Jadi semboyannya adalah jauhi virus, sayangi orangnya, ya, seperti itu. Kemudian ini topik yang paling penting dokter, terkait pencegahan. Nah, gimana sih cara yang paling efektif supaya kita tidak tertular HIV? Ya, Langkah konkret. Memang karena sepanjang perjalanan kita ini di tren 5 tahun ke belakang, itu penularannya melalui sexual intercourse. Nah, karena yang lebih lagi kuncinya itu adalah laki seks laki. Ya. Nah, jadi dalam trendingnya ini selama 5 tahun ini, perubahan perilaku seksual beresiko di Palu ini terjadi pada kelompok-kelompok kunci, yaitu ketika laki-laki mempresentasikan dirinya, ya, lebih suka kepada laki-laki juga. Dan secara ilmu kedokteran jiwa, orang-orang yang mengalami disorientasi seksual itu adalah bagian dari orang-orang yang mempunyai kelainan, atau bisa saja kita kategorikan sebagai ODGJ. Seharusnya orang-orang yang laki-laki sukanya kepada perempuan, ya. Tetapi disorientasi seksual ini sudah mengarahkan ketika laki-laki lebih suka laki-laki. Nah, ini adalah permasalahan yang tidak sendiri, tetapi peran psikologi, ya,
peran psikiater, dokter jiwa, peran edukator kepada masyarakat seperti kita-kita ini mempunyai peran. Jangan sampai trauma masa lalu ya itu menyebabkan terjadinya perubahan disorientasi seksual ketika dia dewasa. Ini adalah tugas dari kita, terutama orang atau teman-teman yang bekerja di public health, ya, memberikan edukasi bahwa orang-orang yang mengalami gangguan atau disorientasi seksual itu adalah orang-orang dengan gangguan kejiwaan, ya. Karena apa? Karena memang orang seharusnya heteroseksual, artinya ketika laki-laki suka dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Nah, selain yang tadi sudah dokter sampaikan, apakah masih ada lagi tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit HIV ini? Ya, jadi para penderita HIV di awal stadium yang pada prinsipnya adalah berperilaku beresiko, ya, itu harus tetap senantiasa memeriksakan diri. Kemudian pada teman-teman yang menderita HIV, ya, lindungilah teman-teman sekitar, ya, lindungilah orang-orang yang Anda ajak berteman, ya, jangan dijadikan dia sebagai target untuk penyebaran virus ini, karena virus ini adalah smart virus yang sangat cerdik untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh kita. Gitu. Kemudian tadi dokter sempat juga menyinggung terkait pemeriksaan gratis di rumah sakit Udata, dok. Nah, saya mau tanya, apakah pemeriksaan ini di cover BPJS atau bagaimana, dok, gratisnya ini? Karena ini adalah program nasional, ya, jadi pemeriksaan HIV itu sudah ada di tingkat layanan primer. Di tingkat layanan primer, semua fasilitas puskesmas itu sudah dilengkapi. Dan mereka juga di Kota Palu maupun di kabupaten lainnya itu sudah ditunjuk puskesmas yang menyelenggarakan PDP, yaitu yang memberikan pendampingan, dukungan, dan pengobatan kepada penderita HIV. Nah, di Kota Palu ini ada banyak, ada Talise, ada Birobuli, ya, kemudian ada Singgani, ada Samurara, ya, kemudian di Pantoloan juga ada. Jadi kita membagi ini untuk melindungi masyarakat karena mereka sangat membutuhkan hal itu. Oleh karena itu, ya, pemeriksaan di Kota Palu ini yang sebagai rumah sakit itu rumah sakit pemerintah yang saya singgung, Anutapura dengan Undata, dan di Undata itu pemeriksaannya cukup sederhana. Anda datang ke klinik PCT, menyerahkan KTP, di situ ada pendamping dengan ada penjangkau, ya, pendamping itu akan memberikan penjelasan kepada Anda bagaimana Anda untuk mendapatkan pengobatan, kemudian obatnya ambil di mana, kemudian kalau tim penjangkau, kalau Anda mempunyai informasi yang akurat mengenai teman partner seksual Anda, mereka juga akan senantiasa bisa membantu untuk mendekatkan diri kepada pusat-pusat layanan, gitu. Kemudian dokter, terkait pemeriksaan itu saya penasaran, kira-kira metode untuk memeriksa seseorang itu terkena HIV atau tidak, itu bisa dijelaskan, dokter? Ya, yang kita masih punya untuk ini adalah masih dengan antibody, ya. Nah, alat yang kita punya ini adalah ketika seseorang yang sudah kena HIV setelah 14 hari baru bisa kita deteksi dengan antibody. Tetapi kalau untuk pemeriksaan donor darah atau yang untuk transfusi itu kita sudah menggunakan yang secara genotip, ya. Berarti pemeriksaannya itu sampelnya Darah. aja, darah. Sampel darah, ya, sama seperti pemeriksaan yang lain. Oke, kalau begitu saya memberikan waktu untuk dokter untuk memberikan pesan kepada teman-teman yang masih takut untuk membicarakan HIV dan masih takut untuk memeriksakan dia terkena HIV atau tidak. Oh ya, teman-teman sekalian yang saya banggakan bahwa penderita HIV itu makin lama itu makin banyak, ya, karena ketidakmampuannya mereka mengenali bahwa mereka itu sudah tertular. Dengan demikian, kadang-kadang berperilaku beresiko itu sangat mempengaruhi ketika seseorang itu
menularkan, perilaku beresiko itu menularkan kepada orang. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang berperilaku beresiko, bagi teman-teman mahasiswa, pelajar, kemudian pemuda, pengusaha, kemudian wirausaha, kalau Anda menginginkan tidak terinfeksi HIV, berperilakulah secara sehat. Berperilaku sehat itu adalah ketika Anda menginginkan tidak kena HIV, maka Anda wajib untuk melindungi, memproteksi diri Anda dengan kondom. Kalau Anda tidak bisa, abstinensia, artinya puasa secara seksual. Tapi kalau Anda berperilaku menggunakan seksual, maka wajib bagi Anda untuk menggunakan kondom. Kalau Anda sudah menggunakan kondom juga tembus, artinya ketaatan Anda menggunakan kondom itu tidak 100% taat, maka wajib bagi Anda untuk D-nya, yaitu drug. Wajib bagi Anda untuk minum obat. Ya, itu tahapan-tahapan adik-adik sekalian, para pemuda, para mahasiswa, karena saya yakin Anda juga ingin hidup lebih sehat dari sekarang, ingin semuanya sesuai dengan harapan Anda. Semua orang punya cita-cita terbebas dari penyakit, terbebas dari stigma, terbebas dari apa yang kita sebut sakit. Ya. Baik teman-teman, itulah tadi obrolan kita hari ini di Undata Space. Semoga setelah talk show ini teman-teman bisa lebih berani untuk membicarakan HIV/AIDS tanpa takut untuk disalahpahami. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tes atau konsultasi terkait penyakit HIV/AIDS, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Undata Palu. Gratis, rahasia, dan aman. Saya Sinta pamit dulu, sampai jumpa di Undata Space episode berikutnya bareng Undata, pelayanan sepenuh hati untuk hidup yang lebih berarti.